dengan suara sedih, setengah menangis. Pak, tolong, ada apa Bu? Pak pendeta ini bilang, ada apa Bu? Ya tolong Pak, kucing saya meninggal. Tolong Pak, dikuburi, tolong doain. Waduh, si pendeta ini marah. Apaan nih Ibu? Saya nggak ada waktu ya Bu ya. Terus ibu ini bilang, oke, kalau Bapak nggak ada waktu, tolong Pak, saya sudah persiapkan $1.000 untuk siapa saja yang mau berdoa untuk kucing saya dalam perkabungan saya. Tolong ya Pak. Oh, tunggu Bu. Ibu nggak bilang kucing ibu Kristen. Saya aja Bu. Kristen ya mau doain. Pendeta ada yang gitu loh. Banyak. Ini bukan ngejelekin pendeta, saya pendeta. Banyak yang begitu. Kucing Kristen, oh itu boleh kok, nggak apa-apa kalau kucing Kristen. Dengarkan baik-baik, kalau Anda seperti itu, Anda akan terlepas dari pelayanan. Tuhan bilangnya engkau, aku tidak tahu siapa engkau dan tidak kenal engkau. Itu tertutup. Nah, hasilnya aja, kita pelayanan juga jangan pilih dulu, benar. Presiden Chapter, dengarkan baik. Ardi Piret juga kalau mau mengangkat Presiden Chapter jangan pilih-pilih dulu. Ya, kalau kita lihat Presiden Chapter ini punya potensi, dukung, sekalipun dia belum siap dalam materi maksud saya. Karena suatu saat dia akan diberkati dan dia melimpah dalam berkat dan dia siap menjadi berkat. Dahsyat kalau Tuhan mau memberkati kita gampang. Percaya deh. Mazmur berkata, pada waktu tidur kita diberkati. Amin. Yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita doakan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Siap nggak? Kalau belum siap, Tuhan bilang daripada gue kasih lu nanti stres, depresi, mendingan lu jangan dulu deh. Padahal lu lamaan dikit deh jadi member. Gitu. Ya, yang kedua itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah karakter yang diubahkan. Yang kedua, kita punya komitmen tanggung jawab di dalam pelayanan. Jangan tinggalkan tanggung jawab pada waktu kau diberikan tugas. Sebelum tugas itu selesai, jangan tinggalkan begitu aja. Percaya, kalau Anda berani tinggalkan pelayanan dengan begitu saja, Tuhan bilang, gua juga nggak akan lulu. Pada saat itu pintu sudah tertutup. Oke, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Tanpa kita sadari, kalau karakter kita sudah baik, kita punya tanggung jawab yang baik. Yang ketiga ini kita harus menabur, kita harus memberi. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, sedikit memberi, sedikit menuai, sedikit menabur, sedikit menuai, sedikit memberi, sedikit menerima. Jadi sebenarnya hubungannya apa sih memberi dengan pelayanan? Saya banyak melihat orang yang berkata seperti ini. Udah deh, kalau memberi gak usah saya. Itu dia kan lebih banyak tuh. Saya kan kurang begitu. Kurang. Biar dia aja yang memberi deh. Saya mah jadi singer aja deh. Saya jadi apa? Di gospel selain jadi singer apa? Jadi stock leader aja deh. Kalau untuk menabur jangan. Suruh ide aja. Kita sering mendengar itu ya. Kok gak berani ngaku? Saya sering mendengar itu. Saya kurang. Dia lebih banyak tuh. Iya. Ingat? Janda miskin di Sarfat pada waktu Elia disuruh Tuhan untuk minta makan dari seorang janda. Kenapa Tuhan mau meminta Elia untuk ketemu dengan seorang janda miskin? Pada waktu dia memberikan roti dan minyak di dalam sedikit buli-buli yang ada sisa, janda ini akan mati. Tapi kenapa Tuhan memberikan contoh ini kepada kita? Itu Tuhan mau kita melihat, mendengar dalam pengalaman bahwa memberi itu bukan dengan yang banyak. Sedikit aja Tuhan perhitungkan. Asal kita memberi dari hati yang tulus. Jangan pikir, dia kan lebih banyak. Udah, dia aja deh. Santo kan lebih banyak duit. Punya toko banyak. Udah, Santo aja yang memberi deh. Saya nggak usah, saya kan udah. Saya melayani sebagai singer aja deh. Udah lu selamanya jadi singer aja deh. Itu dia.
Saya tidak pernah ya selama saya melayani 10 tahun ini, saya melihat orang menabur, memberi, terus tiba-tiba dia bangkrut karena memberi. Wah, kita lihat di pengurus banyak yang berani memberi ya, tambah memberi, tambah kaya ya, tambah dahsyat ya diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu memang dahsyat, luar biasa. Dia pemilik segalanya. Nah, hari ini kita belajar yang sederhana. Dengan memberi, Anda akan diberi. Berilah maka Anda akan diberi. Hal yang sederhana aja. Makanya kalau Anda mau naik level, poin ketiga ini jangan ditinggalkan. Anda sudah karakternya bagus seperti Kristus ya. Anda sudah punya tanggung jawab, tapi lu pelit. Tuhan bilang lu pelit gak masuk surga lu. Bener, ada ayatnya mau saya bukain. Percaya ya. Orang kikir, orang pelit gak masuk surga. Di surga gak ada orang kikir, di surga gak ada orang pelit, percaya deh. Ntar saya bukain. Mau saya bukain deh? Mau? Oke, saya bukain ya. Saya sih lupa. Wahyu 22, Pak. Nih, gua cari ini daripada gua dibilang bohong. Wahyu 22. Orang kikir, kalau nggak salah ya. Nih,